La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ma yajibu alal mutawaffa anha zaujuha. Apa yang wajib bagi wanita ditinggal mati suaminya. Jadi apa kewajiban wanita yang ditinggal mati oleh suami? Yajibu alaiha al-ihdadu. Wajib ihdad. Ihdad itu berkabung lah bahasa kita. Bersedih, menampakkan kesedihan. Ihdad hatta tangqadiya iddatuha, sampai iddahnya selesai. Kalau cerai biasa suaminya hidup itu tidak perlu ihdad. Intinya tidak perlu ihdad. Ihdad itu meninggalkan dandan dan sebagainya. Nah, ini sampai iddahnya habis ditinggal mati oleh suami harus berkabung. Berapa iddah kemarin ditinggal mati? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau enggak hamil 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari. Ditinggal mati 4 bulan 10 hari kecuali hamil sampai kelahirannya. Taib kemarin sudah itu. Wal ihdatu wa tarkuz zinati. Ihdad itu meninggalkan zina hiasan, watibi dan minyak wangi, berhias mungkin pakai gincu bibir, pakai apa pipinya merah-merah itu loh. Nah, itu berhias. Tip minyak wangi. Walufsil huli, pakai perhiasan, mungkin pakai gelang kaki, gelang tangan, cincin, apa ini? Apa namanya kalau di anting-anting? Pokoknya meninggalkan pakai perhiasan. Walufsil mulawwani minasyab, pakai baju warna-warni. Baik. Wal ihdidhab, ini apa ya? Wenter atau sejenis semir dan sebagainya. Wenter atau pakaian-pakaian yang berwarna atau diwarnai dengan warna-warna. Wal kuhl, kahal celak. Jadi semuanya apa yang ditulis-tulis itu namanya apa?
tato wanita itu loh. Hina itu sama aja. Intinya yang model berhias, berdandan itu ndak boleh bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sampai selesai iddahnya. An Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah beliau mengatakan, kunna nunha, kami dilarang anuhidda, ihdat berkabung, ala mayyitin, atas seorang mayit, fauqa salas, lebih 3 hari. Bapaknya mati, nggak boleh wanita itu sedih 3 hari lebih, nggak mau dandan, nggak boleh. Adiknya mati, neneknya mati, wanita nggak boleh lebih 3 hari sedihnya. Harus hari keempat berdandan untuk suaminya. Apalagi sebelumnya sudah merawat orang tua sakit lama gitu, nggak pernah dandan. Akhirnya meninggal, maka setelah 3 hari harus berdandan kembali untuk suaminya. Ila ala zaujin, kecuali yang mati suami. Arba'ata asyurin wa asyra, 40 hari. Jadi kami 40 hari meninggalkan ini dan itu jandan. Jadi 40 hari, 40 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi kami dilarang berkabung atas kematian lebih dari 3 hari, kecuali suami boleh 4 bulan 10 hari. Wala naktahillah, kami tidak bercelak, pakai celak. Wala tatoyyaba, natoyyaba, kami tidak berwangi-wangian, kami tidak bercelak, tidak berwangi-wangian. Wala nalbasa sauban masbughon, kami enggak pakai baju kain yang masbughon, yang diwenter-wenter, yang diwarna-warnai. Ila sauba asbin, kecuali pakaian asep. Pakaian asep itu pakaian dari Yaman. Mungkin itu pakaian yang meskipun diwarnai tidak menarik. Warna bukan untuk berhias. Mungkin ada tujuan tertentu, wallahu alam. Kan mungkin warnanya biar nggak panas gimana, mungkin biar ini gimana. Ini warna-warna yang bukan untuk berhias mungkin. Ini jadi nanti dikiaskan. Jadi warna-warna yang memang untuk bukan berhias, tidak nampak tambah indah, itu nggak terlarang nanti. Yang terlarang yang tambah indah, tambah cantik gitu kalau wanita. Waqad rakhasa lana ingdaturi, Rasulullah memberi keringanan kepada kami ketika suci dari haid gitu. Idahta salat, kalau kami, salah seorang dari kami, ihdana mandi, min mahidiyah, selesai haid, binub'atin, sedikit dari kustin, wa atfarin, jenis wangi-wangian gaharu, jenis wangi-wangian yang tidak sampai wangi, hanya menghilangkan bau nggak enaknya, jadi menormalkan bau. Maka sebagian wanita itu boleh pakai, mungkin ketiaknya bau, keringatnya bau, pakai penghilang bau keringat. Bukan untuk wangi-wangi untuk dicium, tapi untuk penghilang bau. Ini untuk penghilang bau darah haid. Kami diperbolehkan. Wa kunna nunha anittibail janais, kami dilarang mengikuti jenazah. Sudah kita bahas dalam pembahasan janais. Jadi memang yang apalagi yang nangis-nangis, dandan-dandan tidak boleh ke kuburan. Ini jelas sekali bolehnya berkabung
apa? 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini. Wa an Ummi Salamah anna Nabiyya qol. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, al-mutawaffa an zaujuha, yang ditinggal mati suami, la talbasu al-muasfar, tidak memakai yang diwenter kuning-kuning, kuning muda yang menarik. Minas siap, dari kain, dari baju. Muasfar itu jadi wenternya kuning-kuning, muda-muda. Intinya tambah cantik kelihatannya gitu. Kan hukum asal wanita nggak boleh warna muda. Warna-warni boleh, karena tadi kami dilarang pakai baju warna-warni ketika berkabung. Maka nanti kalau nggak berkabung berarti hukumnya boleh. Namun hindari warna-warna yang menarik, muda. Ini pakailah warna tua. Jadi kalau merah tua dengan merah muda itu nanti beda. Ini merah apa? Tua. Jadi kalau dipakai cewek gitu ya nggak begitu menarik. Tapi nanti ini merah muda contohnya mana ya? Ini merah tua juga. Merah muda ini mungkin itu baju itu kan ada coklat, ada putih, ada merah-merah dikit itu ya. Ada merah tua, ada merah muda itu. Itu enggak muda, itu termasuk tua. Sama dengan baju sampean. Orang yang contoh merah muda ya. Tua itu sama. Itu loh yang baju itu, yang baris itu kan ada yang agak pink, bener agak pink. Merah muda itu agak keping-pingan. Pokoknya jangan. Pokoknya yang tambah menarik gitu loh. Nah, untuk wanita, kalau laki-laki bebas aslinya. Itu wanita. Baik. Walal musyaqqah, walal huli. Nah, musyaqqah itu catatannya yang al-huli, tidak boleh pakai perhiasan, anting-anting, apa ini, taj, mahkota emas, gelang emas, tidak boleh. Yang bentuk hiasan. Wala nahtaziba, wala tahtadzibu. Jadi tidak boleh pula mewarnai semir, penter, semir itu tidak boleh. Jadi wanita yang berkabung jangan nyemir warna ini untuk menarik gitu. Wala naktahila, wala taktahilu, jangan pula wanita itu bercelak. Berarti apa? Ini yang di bibir, ini semuanya. Pokoknya model hiasan-hiasan dilarang. Ini jadi perhatikan orang yang ditinggal mati oleh keluarganya 3 hari. Kalau mati suami 4 bulan 10 hari. Baik, ma yajibu alal mu'tadati min tolakin rajaiyin. Kewajiban wanita beridah talak yang bisa balik. Jadi ditalak 1, talak 2. Nah, apa kewajibannya? Yajibu alaiha antal zama baita zauji yati atau zauji, gitu enak sebenarnya. Hendaknya tetap di rumah berkeluarganya. Jadi bukan harus milik suami, maksudnya kontrakan suami misalkan, rumah dinas suami misalkan, tetap di rumah dinas suami, tetap di kontrakan suami atau di rumah suami. Intinya jangan meninggalkan rumah keluarga, maksudnya keluarga
dengan suaminya, berkeluarga dengan suami kan punya rumah, entah sewa, entah pinjam, entah rumah dinas. Jangan meninggalkan rumah tersebut hatta tangqadiya iddatuha, sampai selesai iddahnya. Bahkan dianjurkan berdandan enggak? Dianjurkan berdandan. Yang enggak boleh berdandan itu menanti iddah ditinggal mati suami. Kalau cerai semacam ini masih dianjurkan berdandan, biar nanti suaminya mau balik. Nah gitu, berharap suaminya mau balik. Wala yahilu laha an takhruja minhu, tidak boleh meninggalkan rumah tadi. Maksudnya meninggalkan, tidak balik, tidak. Kalau cuma meninggalkan ke pasar balik ya tidak apa-apa. Maksudnya meninggalkan pindah tempat tinggal, tidak boleh. Wala yahilu li zawjiha an yukhrijaha, tidak boleh suami melarang tinggal juga. Pergi sendiri tidak boleh, suami juga nggak boleh nyuruh pergi. Sudah pergi sana sudah, pulanglah ke rumah orang tuamu, tak cerai. Tidak boleh, tak cerainya boleh, pulanglah ke rumah orang tuamu tidak boleh. Harus tetap dalam rumah keluarga kita. Tidak boleh keluar sendiri, pindah kontrakan, pindah tempat tinggal. Tidak boleh kita cari kontrakan karena kita sudah cerai, tak kontrakan sana. Nah, saya mau istri baru yang di sini. Tidak boleh. Namun karena hal lain diletakkan di sini di kontrakan baru ya tidak apa-apa. Intinya aslinya harus rumah yang suami itu memang sering ke situ. Rumah yang dia tinggali yang suami sering ke situ. Jadi suami, sana tak, karena ini cerai tak pindah di sini aja. Tapi sering ke situ. Tidak masalah kalau untuk kepentingan ini dan itu. Hukum asal kalau bisa jangan pindah. Liqauli ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan wanita-wanita, fatallikuhuna liiddatihin, makalah ceraikan dia untuk iddahnya. Artinya ketika cerai itu langsung berhukumnya itu masa iddah gitu loh. Biar gitu gimana? Biar dicerai itu langsung menghitung iddah, cerainya itu tunggu selesai haid suci, jangan dikumpuli. Berarti nanti langsung akan haid hari ini selesai. Kemarin ingin nyerai tapi tunggu haidnya selesai, hari ini selesai, istri kita sholat kita cerai. Sehingga nanti ketika haid selanjutnya itu dihitung 1, haid 2 dihitung 2, haid ketiga sudah boleh. Ini biar mudah menghitung iddah. Kalau dikumpuli itu masih nggak mudah untuk menghitung iddah. Jangan-jangan hamil, jangankan enggak kan gitu. Kembali, jadi ceraikan untuk iddahnya, artinya suci belum dikumpuli. Wa asul iddah, hitunglah iddah tersebut. Wattaqullaha rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan sampai kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka. Jangan sampai kalian tidak boleh mengeluarkan mereka, mengusir mereka masa iddah. Ini cerai yang bisa balik. Cerai 1, cerai 2. Baik. Wala yakhrujna, jangan pula boleh keluar sendiri. Kalian ngusir tidak boleh, mau pulang sendiri. Kan saya nggak ngusir, mau pulang sendiri terserah. Tidak boleh. Wanita nggak boleh. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali melakukan kejelekan yang nyata.
Jelekan nyata selingkuh gitu. Cerai langsung kita usir. Boleh. Mencuri, benar-benar mencuri. Ternyata uang kita itu hilang, ternyata istri sendiri yang nyuri. Istri kok nyuri? Iya, kalau memang bukan haknya diambil namanya nyuri. Adapun nyuri yang sedikit tidak kita kasih duit untuk belanja, ya boleh. Ini nyuri yang banyak. Selalu ini ponakanmu yang ngambilin. Kita curiga kepada ponakan kita marahi ponakan kita. Ternyata ketahuan, ternyata istri kita sendiri. Waduh, ini ada yang lapor istrimu sering ini. Oh bener. Nyata, nanti di rumah terus tambah nyuri terus masa idah. Sudah nih masa idah ini sebentar lagi nggak bisa nyuri ini. Nyuri saja sekarang. Dikeluarkan Bu. Boleh. Terutama kalau maksiat selingkuh misalkan. Jangan berharap kembali dengan orang yang selingkuh. Ini jangan iman bojoku ayu. Kadang-kadang orang iman bojonya cantik, istrinya cantik, cerai nanti belum tentu dapat. Tidak boleh tawakal kepada Allah. Kan repot kadang-kadang. Sudah tua istrinya muda, nakal istrinya, cari yang muda-muda untuk selingkuh misalkan. Meskipun kita itu emosi cemburu, tetap harus diceraikan. Kenapa dipegangi terus? Kecuali kesalahan-kesalahan yang ringan, wajar. Nek dikon gek kopi 5 menit kudune dadi sak jam lagi dadi. Ini kan lain lagi, itu masalah ringan. Boleh tidak kita ceraikan. Tapi kalau sudah seperti selingkuh, kalau tidak sholat gimana? Sama, tidak sholat boleh dicerai. Kalau berpendapat kafir wajib dicerai. Suka judi online istri kita, ya cerai. Suka pinjam online, katanya pinjam online itu rame ya. Ya ada dengar famili tetangga itu kena pinjam itu kacau balau sudah. Bunganya tiap kali naiknya tinggi. Nah, pokoknya intinya kecuali ayatina bifahisyatin mubayyinah. Ketika nyeraikan istri tetap dipelihara di rumah, dinafkahi, dibaiki. Istri juga tetap disabar, diam, berdandan, mendekati suami, dipegang masih halal. Nah, disetubui berarti rujuk halal. Cerai itu disetujui halal. Itu rujuk berarti balik. Nah, dihitung talak 1 berarti. Jadi ketika disetujui, ada wanita, wis kowe tak cerai, haram bagiku. Suatu saat suaminya ngumpuli istrinya, jarene haram mas. Nah, ketika sudah kumpul gini sudah jadi istri lagi halal. Nah, namun tetap jatuh talak 1. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Tapi kalau kejelekannya nyata boleh dicerai. Tapi kalau kejelekannya nggak nyata, belum nyata, tetap harus ditahan di rumah. Katanya di kantor pacaran dengan direkturnya, katanya. Padahal kadang-kadang direktur itu ya namanya orang umum kan biasa atau laki-laki perempuan sama-sama. Perempuan laki-laki sama-sama masyarakat itu bukanlah mubayyinah. Menurut kita kan jelas toh, berduaan dengan orang itu tidak boleh toh. Tapi menurut aturan masyarakat apa itu kejelekan yang nyata harus diceraikan? Tidak. Nah, kalau ketahuan zina hamil baru, nah, tahu zina belum berzina atau ngaku berzina. Taib. Itu tolak raj'i. Tolak raj'i itu apa? Talak 1, talak 2. Habis talak 3 nikah dengan orang lain, nikah dengan kita. Kalau kita talak berapa ya? Talak 1. Kalau talak 1 idahnya belum habis ngumpul, dihitung talak enggak? Talak 1. Ditalak, dicerai, idahnya habis,
baru mau balik ngelamar lagi, ijab kabul lagi, mahar lagi, ya dihitung yang pertama juga talak satu. Jadi talak satu itu meskipun idah habis nggak habis dihukumi satu. Karena kalau itu dihukumi nggak talak satu, nanti nggak ada talak tiga. Setiap mau idahnya habis masuk lagi kumpul lagi, itu dihitung talak satu. Apalagi kalau sudah harus melamar, harus menghitbah, harus walimah, harus akad nikah, itu dihitung talak satu. Talak satu itu talak rojoi. Talak dua talak rojoi, talak tiga baru talak bain. Namun kadang-kadang istilah bain itu double, bain kecil, bain besar. Bain kecil itu boleh langsung nikah lagi. Bain itu pisah, bukan suami istri, nggak bertemu, nggak pernah menyentuh, nggak pernah salaman, itu bain. Bain kecil itu langsung lamar nikah lagi boleh. Kalau bain kubro itu harus dinikahi orang lain baru nanti bain kubro. Jadi nanti ada istilah-istilah seperti itu. Intinya talak 1, 2 itu talak balik. Maka talak 1, 2 masa idah harus di rumah. Talak 1, 2 idahnya habis, ya pergi. Kalau mau balik yang ngelamar lagi, nikah lagi. Ada loh orang itu sampai gitu. Anaknya sudah SMP itu baru mau balik ke istrinya. Jadi cerai itu 10 tahun. Karena hadis Fatimah binti Qais. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Fil mutallaqati thalathan, pada wanita yang telah dicerai 3 kali, sudah jatuh talak ketiga. Qal laisa laha sukna wala nafaqah, tidak ada hak meminta tempat tinggal dan meminta nafkah kepada suaminya. Tidak ada hak untuk meminta nafkah dan meminta tempat tinggal kalau sudah talak 3. Bolehkah suami memberi? Boleh, tapi enggak wajib. Wanita bolehkah memohon? Boleh, tetapi enggak boleh memaksa harus. Kalau enggak dikasih lapor, mengganggu itu apa? Mencuri enggak boleh. Tapi kalau 1, 2 kok enggak dikasih gara-gara sudah dicerai, yang ada di situ kita juali. Ada dipet kita jual, ada kulkas kita jual untuk makan kita. Boleh. Baik. Ini kalau sudah selesai 3, tidak ada kewajiban laki-laki mengontrakkan rumah, memberikan tempat tinggal, tidak pula ada kewajiban untuk memberi nafkah kehidupan sehari-hari. Dikumpuli boleh enggak? Enggak boleh, karena sudah talak 2. Yang ketiga ini enggak boleh balik. Harus nikah dengan orang lain baru balik. Kalau talak 1 masa idah langsung kumpul boleh. Talak 1 idahnya habis, ngelamar boleh. Ditolak ya rezeki, diterima ya alhamdulillah. Intinya boleh langsung nikah dengan dia. Namun kalau sudah 3, tidak boleh nikah langsung. Ini biar orang agak hati-hati dalam tindakan. Ya, kalau tidak dikerasi itu orang mungkin akan mudah-mudahan talak. Tapi kalau nggak bisa balik baru berpikir, waduh, kan gitu. Dan baliknya nanti boleh ketika sudah nikah dengan orang lain. Dan nikah bukan nikah surat, bukan nikah akad dan kumpul. Kalau berzina, sudahkah menggugurkan? Ya enggak, malah enggak boleh dinikah double. Sudah talak 3 pezina lagi, enggak boleh. Wa yalzamuha an ta'tadda fi baiti ahliha, harus masa idahnya di rumah keluarganya, bukan rumah suami lagi,
bukan kontrakan suami, balik ke kontrakan keluarga. Ini ketika sudah talak 3, balik ke rumahnya sendiri atau rumah orang tuanya, familinya. Wala yajuzu laha al-khuruju ila lihajatin, enggak boleh keluar kecuali ada kepentingan. Jadi orang ditalak itu baik 1, 2, 3 atau orang talak mati, talak apa namanya, talak mati ya, cerai mati, itu tidak boleh keluar-keluar kecuali ada keperluan. Biasanya boleh di depan rumah ngobrol-ngobrol dengan tetangga, jalan-jalan ke pasar malam, alun-alun, pantai Ngaglik ada. Misalnya ingin lihat-lihat, ini boleh. Tapi kalau sudah dicerai, masa iddah tidak boleh keluar keluyuran. Bolehnya keluar kerja saja. Kalau kerja boleh. Ya ini kadang-kadang muncul pertanyaan, kita sering ditanya, suaminya meninggal gimana ini, mau bolehkah jualan? Ya boleh. Gimana dia hidup kalau nggak jualan, suaminya mati? Sudah mati meninggalkan hutang lagi. Kadang-kadang istri harus melunasi kan? Apakah wajib melunasi? Ya boleh istri, boleh famili keluarga. Intinya pewarisnya itulah yang seharusnya melunasi hutang yang mati. Kenapa? Karena kalau seandainya meninggalkan warisan, pewaris itu kan dapat untung toh. Para ahli waris kan dapat untung kalau meninggalkan warisan. Maka ketika meninggalkan hutang, ya mereka lah yang layak. Kok mau enaknya sendiri kalau dapat warisan, mau bayar hutang tidak mau, ini salah. Meskipun hutang dia salah di dia, kan yo, bukan salah ahli waris toh. Tapi ketika dapat warisan kita kok mau? Kecuali saya nggak mau nanggung, Mas, nggak mau nanggung hutangmu lo ya. Nanti kalau punya warisan saya juga nggak mau. Itu tetap tidak boleh. Warisan itu harta yang datang dengan istilahnya jaber. Jaber itu ya jadi milik kita, mau nggak mau. Nanti terserah dikasihkan kemana, terserah. Kembali, jadi boleh untuk kerja. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, tuliqat kholati, saudari ibuku dicerai. Kholah itu saudari ibu. Kalau saudari bapak namanya amah. Saudara bapak namanya amun. Saudara ibu namanya kholun. Bibiku, saudara ibuku dicerai. Parodat antajudda nakhlaha, ingin memanen kurma. Jadi memanen pohon kurma. Jadi ingin datang ke pohon kurmanya, kebun kurmanya, ngambil kurma, panen. Fazajaroha rajulun antakhruja, maka dimarahi oleh seseorang gara-gara keluar. Wong masa iddah kok keluar? Ada yang marah-marah. Ini fa'atatin nabiyya, maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah memberitahukan, memberi fatwa, bala, tidak begitu, tidak terlarang. Bala itu bukan begitu, tidak apa-apa keluar. Fajudi nakhlaki, panenlah kurmamu, panenlah kurmamu. Fa'inaki, sesungguhnya kamu asa antasodaki, bisa sedekah, ataf ali ma'rufah, atau melakukan kebaikan, bisa sedekah, mungkin zakat, atau kebaikan yang lainnya.
Jadi kalau kamu tidak kerja, tidak punya apa-apa, kan sulit berbuat baik toh. Maka tidak apa-apa, bukan terlarang, tidak apa-apa keluar untuk bekerja. Yang nggak boleh itu keluyuran, tidak ada gunanya. Apalagi plus dandan-dandan gitu. Sudah tambah parah keadaannya. Kalau dandan-dandan di rumah boleh. Masa idah kan dianjurkan dandan-dandan di rumah, kecuali idah ditinggal mati oleh suami, baru ndak boleh. Taib al-istibra, membebaskan kandungan budak-budak. Kalau kandungan bukan budak, iddah. Kalau budak istibra ada beda sedikit gitu. Maknanya sama, artinya sama, tapi nanti hukum lamanya dan sebagainya beda-beda, tapi fungsinya sama. Kenapa wanita beridah ketika dicerai? Biar rahimnya itu aman, nggak campur-campur. Dan bahkan gara-gara idahnya wanita muslimah, ada orang kafir masuk Islam. Memeriksa, kenapa idahnya 3 bulan? Setelah 3 bulan unsur pengaruh laki-laki hilang dari wanita tadi. Kalau belum 3 bulan tuh, meskipun kumpulnya lama mungkin masih pengaruh. Jadi ada orang masuk Islam gara-gara ini. Ya, kehebatan Islam. Jadi iddah itu untuk orang-orang yang merdeka, itu beriddah. Nah, kalau budak namanya istibra. Nah, ya itu. Idza stahdatsa ar-rajulu milka amatin. Kalau seseorang punya budak wanita baru, entah beli, entah dikasih ke temannya, entah warisan, entah nemu di jalan. Kalau nemu ndak ya. Intinya kalau dapat budak wanita baru, istihdatsa itu gitu. Biasanya warisan atau beli atau dikasih. Jadi orang itu kadang-kadang ngasih budak gitu. Tutau sudah dikumpuli. Jadi budaknya dikasih oleh temannya. Stok kumpuli durung. Wes. Ini setelah ini iya habis tak kumpuli. Tadi malam sudah tak kasihkan kamu. Nah, itu sudah dikumpuli. Harumale istimta'u biha, tidak boleh dibuat senang-senang, dikumpuli tidak boleh. Dapat budak, baik beli, baik hadiah, baik dapat warisan, tidak boleh dikumpuli kalau dia telah dikumpuli oleh pemilik sebelumnya. Hatta yastabri'aha, sampai kita nanti selesainya, sampai laki-laki tadi membebaskan wanita tadi, menanti selesai istibra. Kalau normal iddah kan gitu. Kalau ini istibra. In kanat hamilan biwadlil hamli, biwadil hamli. Kalau hamil sampai melahirkan, jadi kita dikasih budak hamil gitu, maka tidak boleh kita manfaatkan, kita senang kumpuli sampai melahirkan. Kalau istri hamil gimana? Ya tidak masalah, bukan orang lain. Kalau nikah wanita hamil dari orang lain, tidak boleh. Kalau nikah wanita hamil dari orang lain. Kalau nikah wanita yang hamili laki-laki itu sendiri, katanya kecelakaan. Katanya kecelakaan itu naik motor jatuh, itu kecelakaan. Diperkosa itu mungkin kecelakaan. Lewong zina kok ngomongnya kecelakaan. Memang bahasa kita itu diperhalus sehingga orang melakukan kesalahan itu agak tidak merasa bersalah, lupa. Katanya apa? Jadi kalau nikah wanita hamil, kalau menghamili orang lain tidak boleh dikumpul. Kalau ditipu, nggak ngerti kalau hamil, tiba-tiba kok mau nikah dengan kita,
kita sudah beberapa kali ingin nikah dengan dia, ditolak terus, tiba-tiba didatangi. Nah, ternyata hamil yang menghamili, lari. Kita nggak ngerti gimana? Ya kalau nggak ngerti ya namanya nggak ngerti, ya nggak dosa. Tapi setelah tahu harus segera ditinggal. Wis nanggung, wis kadung kumpul tiap hari. Nggak boleh. Jadi nanti ditunggu lahir baru dikumpuli atau nikah lagi. Sebagian mengatakan nikah lagi. Nikah dengan hamil nggak sah gitu. Sebagian mengatakan sah, tapi tidak boleh dikumpuli. Taib. Wa in kanat min jawatil haidhi bi haidatin. Kalau masih haid, jadi kita dikasih budak, dikumpuli oleh juragannya, dikasihkan ke kita, atau kita beli masih haid, maksudnya masih muda gitu, maka ditanti haid sekali. Jadi haid sudah, nanti habisnya dikumpuli boleh. Kalau orang normal haid 3 kali, kalau bukan budak. Taib. Wa an Ruwaifi, dari Ruwaifi adanya berapa? Sudah masuk. Taib, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ruwaifi-nya terus kesempatan mendatang, kemungkinan bulan depan. Bismillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.